Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian membayangkan, dalam hitungan detik, sebuah wilayah pertahanan yang diklaim paling aman di dunia justru menjadi ladang kehancuran? Malam itu, dunia seperti berhenti berputar sejenak. Detik-detik yang mencetak sejarah kelam baru di Timur Tengah. Sahabat, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini agar terus bisa menyajikan cerita informatif yang menegangkan namun tetap aman untuk didengarkan. Waktu menunjukkan pukul 2.44 dini hari, tanggal 3 Juli 2025. Langit di atas wilayah utara Yaman tampak gelap seperti biasa. Tapi tiba-tiba, guratan cahaya melesat dari balik bukit. Bukan satu, bukan dua, melainkan lebih dari 20 objek meluncur ke langit dalam formasi tak biasa. Radar-radar militer yang terhubung ke satelit internasional langsung aktif. Titik peluncuran terdeteksi berasal dari dua lokasi, Provinsi Saada di Yaman dan wilayah barat Iran, dekat kota Kermansyah. Dugaan awal menyebutkan itu hanyalah rudal jarak menengah. Tapi hitungan detik berikutnya, data panas yang tertangkap satelit menunjukkan ledakan pendorong dengan temperatur ekstrim. Rudal-rudal itu membawa muatan besar, diduga berkepala nuklir atau setidaknya hulu ledak dengan daya ledak tinggi. Sasaran mereka? Tak main-main. Markas strategis militer Israel, termasuk pusat pertahanan udara Tel Nov, basis komando pusat Hakir, dan wilayah nuklir rahasia di Mona. Pukul 2.47, 3 menit setelah peluncuran, peringatan darurat di Israel mulai menyala. Sistem Iron Dome langsung aktif, tapi jumlah proyektil yang meluncur membuat radar kewalahan. Serangan ini jelas telah direncanakan dengan cermat, menggunakan waktu malam, saat sebagian pasukan sedang dalam pergantian shift, dan pertahanan sedikit lengah. Iron Dome mampu mencegat sebagian rudal. Tapi tidak semuanya. Tercatat 7 rudal berhasil menembus. Salah satunya menghantam pinggiran Bir Sheva, melepaskan ledakan yang terasa hingga 40 km jauhnya. Bangunan-bangunan bergetar, kaca-kaca pecah, dan suara sirine menggema sepanjang malam. Di dalam pusat pertahanan Hakir, para komandan militer Israel berteriak saling bersahutan, berusaha mengendalikan situasi. Tapi sambungan satelit komunikasi utama terganggu. Sinyal GPS tidak stabil. Kemampuan bertindak pun mulai terbatas. Di luar, masyarakat sipil mulai panik. Sebagian besar belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun getaran dari tanah, suara gemuruh ledakan, dan warna langit yang merah menyala membuat mereka paham. Ini bukan latihan militer. Ini adalah awal dari perang balasan yang sesungguhnya. Serangan ini bukan hanya cepat, tapi juga psikologis. Dalam waktu kurang dari 10 menit, wilayah yang diklaim sebagai jantung pertahanan Israel telah berubah menjadi puing-puing terbakar. Dan dunia belum tahu, ini baru permulaan. Sejak pertama kali diperkenalkan ke dunia, Iron Dome dianggap sebagai salah satu sistem pertahanan udara paling canggih dan tangguh. Dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal jarak pendek serta roket yang masuk ke wilayah Israel, sistem ini telah menyelamatkan ribuan nyawa dalam berbagai konflik sebelumnya. Namun malam itu, Iron Dome dihadapkan pada ancaman yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 5 menit, radar Israel mencatat lebih dari 40 proyektil meluncur dari dua arah sekaligus, barat daya dari Laut Merah, dan timur dari wilayah udara Irak. Jumlah ini melampaui kapasitas ideal Iron Dome, yang biasanya mampu menangani sekitar 15 hingga 20 ancaman secara simultan. Para operator pertahanan di ruang kendali Hakir terkejut. Beberapa dari rudal itu terlihat berpola aneh, seolah disengaja untuk mengecoh sistem. Rudal-rudal kecil tanpa hulu ledak dikirim terlebih dahulu untuk menguras respons Iron Dome. Lalu, ketika sistem mulai kelelahan dan kehilangan prioritas, rudal utama berkepala peledak nuklir mini baru meluncur. Pukul 2.51 dini hari. Bunyi ledakan pertama terdengar dari arah utara Negev. Sebuah rudal berhasil menembus pertahanan dan menghantam salah satu fasilitas radar sekunder di luar Tel Nov. Seketika, layar monitor di ruang kendali blackout. Komunikasi ke unit tempur lapangan terputus. 3 menit kemudian, rudal kedua jatuh di pinggiran Rehovot, menimbulkan dentuman luar biasa. Sinar api menyala tinggi, diikuti oleh gelombang panas dan awan debu radioaktif. Masyarakat sipil yang tidak sempat berlindung terkena dampak langsung. Suara sirine ambulans mulai bersahutan dari berbagai arah.
Lebih dari 20 rudal berhasil diledakkan di udara oleh Iron Dome, namun 7 diantaranya lolos dan menghantam sasaran vital. Di antaranya, markas pasukan cadangan di Beersheva hancur total. Salah satu bunker penyimpanan rudal Israel di utara Negev meledak dan menimbulkan kebakaran hebat selama lebih dari 6 jam. Fasilitas komunikasi strategis di Ashkelon lumpuh. Ledakan-ledakan ini mengacaukan rantai komando, membuat koordinasi pasukan menjadi kacau. Pasukan elit yang biasanya sigap kini hanya mengandalkan komunikasi lapangan manual. Gelombang kejut dari ledakan menyebabkan sejumlah drone militer jatuh, dan helikopter tempur batal diterbangkan karena tidak aman. Sementara itu, dari markas pusat militer Iran dan basis Houthi di Yaman, tidak ada satupun pernyataan resmi. Mereka memilih diam. Seolah-olah mengatakan, kami sudah bicara lewat ledakan. Di media sosial, mulai tersebar video-video dari warga sipil yang merekam langit Israel yang dipenuhi jejak rudal, api menyala di kejauhan, dan anak-anak menangis di bunker bawah tanah. Pukul 3.10, sistem Iron Dome mulai melemah total. Beberapa baterai peluncur kehabisan rudal pencegat. Operator mulai memprioritaskan penyelamatan personel, bukan lagi mencegat serangan. Dan dalam kekacauan itulah, sebuah rudal berukuran lebih besar dari biasanya berhasil menembus udara pertahanan dan menuju jantung Tel Aviv. Di titik inilah semua orang menyadari, perisai Israel telah tertembus. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan simbolis. Dunia menyaksikan langsung bagaimana sistem pertahanan udara paling dibanggakan itu tak mampu menahan hujan rudal dari arah yang tak terduga. Pukul 3.15 dini hari, hanya setengah jam sejak rudal pertama ditembakkan, keadaan di Israel benar-benar porak-poranda. Api membakar beberapa pangkalan militer, suara ledakan masih bergema dari kejauhan, dan langit malam berubah menjadi merah membara oleh cahaya amukan rudal-rudal yang lolos dari pertahanan. Di tengah kepanikan itu, jumlah korban mulai dihitung. Namun angka-angka yang muncul di layar darurat markas pertahanan begitu mengerikan, bahkan bagi standar perang modern. 3.000 pasukan militer Israel dilaporkan tewas seketika dalam waktu kurang dari 1 jam. Jumlah ini mencakup personel aktif dari unit pertahanan udara, teknisi sistem komunikasi dan satelit yang sedang berada di pusat pengendali, komandan senior yang sedang dalam rapat evaluasi malam di bunker Tel Nov. Ledakan yang menghantam bunker Hakir menyebabkan runtuhnya 2 tingkat bawah tanah. Sekitar 80 perwira militer senior tertimbun, dan hingga pagi harinya, banyak yang masih belum berhasil dievakuasi. Sementara itu, warga sipil menjadi korban berikutnya. Di Tel Aviv, sistem peringatan dini sempat gagal menyala karena salah satu menara sinyal utama lumpuh. Akibatnya, banyak penduduk tidak sempat mencapai tempat perlindungan. Di rumah sakit Ichilov dan Sheba, pasien mulai membludak. Luka bakar, trauma ledakan, dan paparan radioaktif ringan menjadi kondisi yang paling banyak ditemukan. Dokter-dokter bekerja tanpa henti, namun banyak yang kelelahan. Pasokan oksigen terbatas. Aliran listrik padam, membuat rumah sakit bergantung pada genset cadangan yang tak bertahan lama. Salah satu serangan paling tragis terjadi di pinggiran kota Rehovot. Di sana, sebuah rudal menghantam pabrik bahan bakar militer. Ledakan menimbulkan api besar yang merembet ke perumahan sipil. Kebakaran meluas selama 5 jam sebelum berhasil dipadamkan. Lebih dari 120 warga sipil tewas, termasuk anak-anak yang terjebak dalam rumah tanpa bunker. Video-video warga mulai tersebar di dunia maya. Anak-anak dibawa dengan tandu, ibu-ibu menangis mencari anggota keluarga, dan tentara kewalahan mengatur evakuasi. Pusat pemerintahan Israel pun terguncang. Beberapa menteri dilaporkan hilang kontak. Parlemen darurat dipindahkan ke lokasi rahasia. Namun tidak semua anggota berhasil hadir. Di balik layar, tekanan internasional mulai berdatangan, tapi belum ada yang bisa menghentikan kehancuran yang sudah terlanjur terjadi. Pada waktu yang sama, markas-markas media utama juga lumpuh. Siaran TV hanya menampilkan layar hitam dengan tulisan, dalam keadaan darurat nasional. Selama bertahun-tahun, Israel selalu siap dengan skenario serangan. Tapi malam itu, semua protokol pertahanan yang disusun dengan ketat terbukti tidak cukup. Serangan terkoordinasi, datang dari 2 arah, dengan jumlah rudal di luar perkiraan, dan waktu yang sangat tepat, menghantam dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Pagi hari, 3 Juli 2025.
Dunia bangun dengan berita yang mengguncang. Tajuk utama semua media internasional seragam. Israel diserang. Ribuan tewas, sistem pertahanan lumpuh. Serangan besar-besaran dari Iran dan kelompok Houthi, yang sebelumnya hanya diprediksi dalam simulasi militer, kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Efeknya tak hanya dirasakan di Timur Tengah, tapi juga langsung mengguncang stabilitas global. Dewan Keamanan PBB menggelar rapat darurat hanya 4 jam setelah serangan. Namun, suara-suara dalam ruangan itu tidak satu arah. Amerika Serikat menegaskan dukungannya terhadap Israel, menyatakan bahwa serangan ini adalah bentuk agresi ekstrim terhadap sekutu utama di kawasan. Rusia justru menyerukan investigasi menyeluruh dan menuntut semua pihak untuk menahan diri, menekankan bahwa eskalasi lebih lanjut akan membawa dunia pada ambang kehancuran. Cina bersikap hati-hati, namun mulai mengevakuasi warga negaranya dari Israel dan Lebanon Selatan melalui jalur udara dan laut. Organisasi-organisasi internasional seperti WHO dan Palang Merah segera mengirimkan tim tanggap darurat, mengingat skala kehancuran, jumlah korban, dan ancaman paparan radiasi yang mulai terdeteksi di beberapa titik ledakan. Sementara itu, pasar global terguncang hebat. Harga minyak mentah melonjak 32% dalam sehari karena kekhawatiran jalur distribusi Teluk terganggu. Bursa saham di Tokyo, London, Frankfurt, dan New York mengalami kejatuhan drastis. Nilai tukar mata uang Timur Tengah mengalami depresiasi mendadak. Negara-negara di kawasan, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, dan Mesir, langsung memperketat pengamanan dalam negeri. Sebagian menutup akses pelabuhan dan memperketat wilayah udara, karena takut akan merembetnya konflik. Di Israel sendiri, reaksi rakyat begitu beragam. Di satu sisi, ada semangat untuk membalas. Namun, dengan lebih dari 3.000 pasukan militer gugur, pangkalan komunikasi strategis lumpuh, dan sistem Iron Dome sebagian besar rusak, kemampuan serangan balik Israel sangat terbatas. Perdana Menteri Israel akhirnya muncul di layar nasional melalui siaran darurat. Dengan wajah tegang dan suara berat, ia mengatakan, "Kita sedang berada dalam titik tergelap bangsa ini. Namun kita tidak akan tunduk. Dunia harus memilih, berdiri bersama kami, atau bersiap menghadapi gelombang berikutnya." Pidato itu memancing reaksi keras. Di jalan-jalan Tel Aviv dan Haifa, kerusuhan mulai muncul. Warga menuntut perlindungan, sementara sebagian lainnya menyalahkan pemerintah atas kelengahan yang fatal. Di Iran dan Yaman, media pemerintah memberitakan serangan itu sebagai respons atas rangkaian pelanggaran sebelumnya. Namun tidak ada pernyataan resmi dari pemimpin tertinggi Iran maupun komando Houthi. Sebaliknya, dunia maya justru menjadi ladang perang informasi. Video-video serangan tersebar luas, disertai analisa, propaganda, dan spekulasi tentang serangan balasan lanjutan yang bisa lebih besar lagi. Washington DC langsung mengaktifkan DEFCON 2, status kesiapan militer satu tingkat di bawah perang langsung. Armada kapal induk USS Dwight D. Eisenhower dan USS Gerald R. Ford bergerak ke timur Mediterania, membawa ratusan pesawat tempur dan sistem rudal pertahanan. Di belakang layar, negosiasi senyap pun dimulai. Melalui jalur diplomatik rahasia, beberapa negara netral mulai menghubungi kedua pihak, berusaha mengatur pertemuan darurat untuk menghentikan gelombang kehancuran berikutnya. Namun belum ada jawaban. Karena di titik ini, semua pihak masih membisu. Seolah-olah dunia sedang menunggu sesuatu. Dan sesuatu itu memang datang. Di langit barat Tel Aviv, awan gelap mulai menyelimuti kota. Tapi bukan karena cuaca, melainkan karena gelombang asap dan abu radioaktif dari ledakan rudal yang mengguncang markas pertahanan sehari sebelumnya. Langit tidak lagi biru. Langit berubah menjadi saksi bisu dari sebuah bangsa yang berdiri di tepi jurang. Pagi tanggal 4 Juli 2025, satu hari setelah serangan mematikan dari Iran dan Houthi, suasana di atas langit Israel berubah drastis. Bukan sekadar mendung, tapi tebalnya awan abu, partikel-partikel mikroskopis yang terbang tinggi ke atmosfer setelah puluhan ledakan dahsyat mengguncang bumi. Satelit cuaca Eropa menunjukkan fenomena aneh. Konsentrasi debu radioaktif terdeteksi dari udara di atas Tel Aviv, Dimona, hingga Beersheva. Ini bukan sekadar debu perang. Ini adalah jejak kehancuran nuklir mini. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya akan terjadi di atas tanah yang selama ini dijaga dengan teknologi tercanggih. Di lapangan, tim penyelamat bekerja tanpa henti.
Tapi tantangan yang mereka hadapi jauh di luar kemampuan biasa. Jalur evakuasi terputus. Beberapa jembatan hancur total, jalan-jalan utama retak bahkan tak bisa dilalui kendaraan berat. Bunker-bunker militer sebagian besar tertutup puing dan lumpur panas. Asap radioaktif menyebar hingga ke wilayah permukiman warga. Beberapa keluarga harus dievakuasi menggunakan helikopter medis, karena terlalu berisiko untuk berjalan kaki di udara terbuka. Dokter-dokter darurat memakai pelindung anti-radiasi. Bahkan anjing pelacak pun mulai menunjukkan tanda-tanda lelah dan bingung karena medan yang terlalu panas dan terkontaminasi. Tel Aviv kini tampak seperti kota mati. Gedung-gedung kantor sunyi, lampu lalu lintas padam, dan tak ada suara kendaraan. Yang terdengar hanya sirene medis, tangisan warga, dan suara pengeras suara militer yang menginstruksikan evakuasi. Di sudut-sudut kota, tentara berjaga sambil mengenakan masker pelindung, sementara mobil-mobil ambulan berjejer, kehabisan ruang untuk pasien baru. Yang membuat semuanya lebih memilukan, adalah bau hangus yang tak kunjung hilang. Bau logam terbakar, bahan bakar, dan sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah menyaksikan perang dari jarak sangat dekat. Di dunia internasional, respon semakin tegas namun penuh dilema. Amerika Serikat menawarkan bantuan kemanusiaan dan medis secara besar-besaran, sambil tetap mempersiapkan respons militer jika konflik terus memanas. PBB mengirim lebih dari 700 relawan medis dan insinyur darurat ke Israel. Negara-negara Eropa menyerukan gencatan senjata total, memperingatkan bahwa kelanjutan dari konflik ini dapat menciptakan zona mati baru di Timur Tengah, seperti yang pernah terjadi di Chernobyl atau Fukushima. Namun, hingga saat itu, tidak ada satupun pihak dari Iran maupun Houthi yang menyampaikan niat untuk berhenti. Mereka tetap diam. Seakan-akan, diam adalah bentuk kekuatan paling menusuk dalam perang kali ini. Di antara puing dan abu, seorang jurnalis lokal bernama Yael Dofrat menyiarkan siaran langsung dari reruntuhan Hakir, meski sinyal sangat terbatas. Dalam siarannya, ia berkata, "Kami berdiri di sini bukan untuk menyerah, tapi untuk mengingat bahwa perang bukan hanya soal kekuatan, tapi soal keberanian menanggung akibat." Kalimat itu langsung viral, dibagikan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Dan akhirnya, dunia sampai pada satu kesadaran. Perang ini telah mencapai titik di mana tidak ada lagi pemenang. Hanya sisa-sisa kehancuran, debu radioaktif yang berterbangan, dan luka dalam yang akan bertahan lama setelah rudal terakhir jatuh. Langit Timur Tengah, yang dulu biru dan panas, kini abunya membekukan semua. Membungkam suara, mengaburkan cahaya, dan menahan napas dunia dalam kecemasan yang tak terucap. Hari ketiga setelah serangan, 4 Juli 2025, dunia berada dalam keadaan yang belum pernah terjadi sejak Perang Dunia Kedua. Bukan hanya karena jumlah korban, atau karena kehancuran yang masif, tapi karena satu hal yang lebih mengerikan. Tidak ada yang tahu apakah ini sudah berakhir, atau baru permulaan. Presiden Amerika Serikat dalam konferensi pers darurat mengatakan, "Kita berada di titik kritis. Dunia sedang duduk di atas laras senjata. Satu langkah salah saja, maka ledakan berikutnya bisa menghapus peradaban dalam semalam." Pernyataan itu menggambarkan suasana global yang benar-benar mencekam. Bandara internasional ditutup, pasar saham dibekukan sementara, dan unit militer di lebih dari 20 negara berada dalam status siaga penuh. Di markas besar PBB, diplomat dari berbagai negara tampak letih, berdebat panjang selama 36 jam tanpa istirahat. Agenda mereka hanya satu, menghentikan segala bentuk serangan tambahan. Namun, kenyataannya tidak ada yang tahu siapa yang akan menyerang berikutnya. Sementara itu, di wilayah perbatasan Israel bagian utara, laporan intelijen menyebut adanya aktivitas militer masif dari kelompok militan Lebanon Selatan yang diduga ingin memanfaatkan kekacauan untuk menerobos masuk. Tapi Israel dalam kondisi terpukul. Banyak jalur suplai terputus. Pasukan cadangan baru dikumpulkan, namun belum sepenuhnya siap. Iran masih diam. Tapi diamnya itu menciptakan lebih banyak ketakutan ketimbang ancaman verbal. Satu sumber intelijen menyebutkan bahwa Iran masih memiliki puluhan rudal jarak jauh yang belum diluncurkan. Bahkan, laporan satelit menangkap aktivitas tidak biasa di pangkalan militer Natanz dan Bandar Abbas. Dari Yaman, Houthi juga tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Mereka justru mengklaim bahwa serangan awal hanyalah bab pembuka.
Klaim ini membuat negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mengerahkan sistem pertahanan anti-rudal dan memperkuat armada udara mereka. Turki, yang selama ini bersikap netral, tiba-tiba memindahkan pangkalan udara mereka lebih dekat ke wilayah barat. Pakistan dan India juga mulai saling mengawasi, karena dampak konflik ini sudah terasa lintas batas. Dunia benar-benar menahan napas. Satu tombol bisa berarti kehancuran besar. Dan dalam ketegangan itu, Israel akhirnya mengambil keputusan besar. Malam hari tanggal 4 Juli, saat langit masih diselimuti debu dan abu nuklir, 2 jet tempur F-35 Israel meluncur dari pangkalan cadangan dekat Laut Mati. Mereka terbang dalam mode siluman penuh, menghindari radar, dan menuju arah tak diketahui. Sinyal mereka terputus setelah 20 menit. Tidak ada kabar. Tidak ada komunikasi. Tapi seluruh media internasional langsung bereaksi. Apakah ini misi balas dendam? Atau justru awal dari babak kehancuran selanjutnya? Di ruang bawah tanah Gedung Putih, Moskow, Beijing, dan London, para pemimpin dunia tidak tidur malam itu. Dunia seperti mematung. Semua sistem militer global berada dalam postur reaksi penuh. Puluhan juta orang di seluruh dunia memantau siaran langsung, membaca kabar terbaru, dan mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Seorang jurnalis CNN menyebut momen ini sebagai "The day the world forgot to breathe." Hari di mana dunia lupa cara bernapas. Tanggal 5 Juli 2025. Langit masih kelabu, lautan masih tenang, tapi semua indera dunia tertuju ke satu titik kosong di peta digital. 2 jet tempur F-35 Israel yang hilang dari radar hampir 20 jam lalu. Tak ada siaran resmi. Tak ada klarifikasi. Tapi semua orang tahu, diam dalam perang bisa berarti perintah eksekusi. Di Laut Mediterania Timur, sebuah kapal selam kelas Dolphin milik Israel muncul sesaat dari bawah permukaan. Sinyalnya terekam oleh satelit militer milik Prancis dan disusul pergerakan cepat dari kapal induk AS USS Gerald R. Ford yang segera merapat ke zona tersebut. Yang mencurigakan bukan hanya kemunculannya, tapi sinyal komunikasi gelombang rendah yang muncul dari bawah kapal selam. Dalam dunia militer, ini hanya satu arti: persiapan peluncuran rudal bawah laut. Di sisi lain, Iran, melalui siaran resmi terbatas, mengumumkan bahwa sistem pertahanan rudal jarak jauhnya telah disiagakan di seluruh provinsi barat dan selatan. Rusia dan Cina pun memberikan peringatan keras, meminta agar semua pihak menahan diri dari penggunaan senjata pemusnah massal. Namun dunia tahu, detik itu bukan soal diplomasi lagi. Pukul 3.47 dini hari, sistem radar sipil Italia dan Yunani menangkap lintasan objek hipersonik dari arah barat Israel ke arah timur tengah Iran. Objek tersebut diketahui sebagai rudal udara ke darat berkekuatan tinggi. Dugaannya, rudal balistik berdaya ledak strategis. Langit di atas wilayah Isfahan berubah terang dalam sekejap. Beberapa detik kemudian, guncangan terasa hingga lebih dari 800 km. Ledakan itu menimbulkan kilatan api dan awan cendawan tipis di kejauhan, sebuah tanda yang tidak salah lagi senjata nuklir taktis telah digunakan. 1 jam kemudian, pusat-pusat komunikasi internasional lumpuh. Bank data global mulai melaporkan gangguan, satkom sipil mulai mati satu persatu, dan penerbangan sipil dari Eropa hingga Asia dialihkan karena gangguan atmosferik. Tak lama, ledakan kedua terjadi. Kali ini bukan di darat, melainkan di Laut Merah, tempat salah satu markas drone Houthi berada. Serangan itu menyebabkan gelombang laut abnormal dan memicu kerusakan pada jalur pelayaran internasional. Namun yang paling menyesakan adalah suasana setelahnya. Langit benar-benar diam. Tak ada pesawat terbang. Tak ada suara rudal. Tak ada peringatan sirene. Laut tak lagi bergelombang. Hanya menyisakan buih-buih panas yang melayang di permukaan. Dunia seolah sadar bahwa semua ini telah melampaui batas yang bisa dibayangkan manusia. Korban tak terhitung. Di Iran, ribuan warga sipil mengungsi dari provinsi barat, takut akan paparan radiasi. Di Israel, pusat-pusat militer tersisa berubah menjadi bunker perlindungan jangka panjang. Di Yaman, banyak warga sipil ikut menjadi korban setelah gelombang panas menyapu dataran tinggi utara. Lalu dunia mulai bergerak. PBB, G20, Organisasi Islam Dunia, bahkan NATO dan OKI, semuanya mengirim utusan ke Turki, satu-satunya negara yang masih menjaga saluran terbuka dengan semua pihak.
Pertemuan darurat dimulai di Ankara, di bawah penjagaan ketat. Bukan untuk menentukan siapa yang salah, tapi untuk mencari tahu satu hal. Apakah ini sudah cukup? Atau kita harus bersiap menghadapi babak berikutnya? Di luar ruang perundingan, langit mulai bersih perlahan. Tapi bukan karena kedamaian, melainkan karena semua bahan untuk perang telah digunakan. Dan kini dunia hanya bisa menunggu. Siapa yang akan menyalakan api berikutnya? Sahabat, semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran, bahwa dalam peperangan modern, kemenangan bukan tentang siapa yang menghancurkan paling banyak, tapi siapa yang mampu mencegah kehancuran itu sejak awal. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah epik lainnya.